Kembali lagi bersama kami di sini di Zona Football. Tadi Anda sudah lihat kan kalau perbincangan dengan Yudi dan juga Ropan itu bicara teknikal, bicara pemain-pemain, bicara favorit, tidak ada habis-habisnya ya. Tadi kita udah bicara tentang bagaimana pemain Kamerun dan juga Meksiko. Apalagi Kamerun itu banyak bermain di Indonesia begitu Ropan ya. Tapi kita nggak bahas itu. Yang kita mau bahas adalah yang juga tidak kalah menarik dari setiap pagelaran Piala Dunia tentu adalah maskot. Maskot dan juga bicara tentang stadion-stadion yang akan dipakai. Nah ini biasanya penuh dengan cerita apakah udah siap atau belum dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang keduanya, komentar dari Ropan dan juga Yudi gimana? Yudi duluan kali ya. Jadi Piala Dunia kali ini sebetulnya lebih diarahkan kepada Piala Dunia ramah lingkungan. Ceritanya gitu? Begitu. Ya, jadi betul. Ada ya Piala Dunia ramah lingkungan ya. Menarik. Kalau dibuat-buat nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dibuat nggak apa-apa ya. Yang penting dia catchy gitu ya. Iya betul. Karena 4 tahun lalu kan Sakumi kalau tidak salah ya. Betul. Dan Galeo waktu di Jerman Galeo. Oke. Kalau pertanyaannya nih, misalnya di Indonesia nih, apa kira-kira yang cocok? Apa ya? Komodo Ya. Jangan tikus got. Tapi Komodo setuju ya. Kita boleh dong. Pariwisata kan, kita jual pariwisata dong. Ya kan jadi Komodo ya. Tapi itu bukan Komodo yang kita bicarakan, kita tadi bicara tentang Fueco ya. Itu maskot di 2014 Piala Dunia kali ini. Stadion-stadion banyak masih ada yang katanya belum siap dan lain sebagainya. Tapi apakah memang ini selalu kendala kalau negara berkembang gitu ya? Kejar tayang gitu, mau tanding baru jadi gitu. Sebetulnya dalam setiap persiapan Piala Dunia ini masalah klasik. Dimanapun dalam setiap persiapan selalu ada masalah-masalah stadion hampir ketika pembukaan masih belum beres dan itu yang jadi kendala justru malah di Brasil ini luar biasa parahnya karena dari 12 stadion 7 mereka membangun baru, 5 renovasi. Artinya memang perjalanan persiapan ini luar biasa dengan mereka mengeluarkan 14 miliar dolar tuh ya. Hitungannya 165 triliun sudah yang luar biasa. Sudah dihitung pasti. Justru itu. Kenapa? Kenapa rakyat Brasil begitu banyak memprotes? Karena kalau uang segitu mereka anggap lebih banyak bisa bermanfaat kepada pendidikan, kesehatan segala macam. Itu permasalahan itu sebetulnya yang membuat rakyat Brasil memprotes keras. Tapi kalau seperti apa sih sebenarnya gitu ya stadion-stadion yang tadi dikatakan oleh Yudi tadi dan juga Ropan tentang maskot dan sebagainya. Kita lihat dulu deh tayangan yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan di Transvision tentunya. Selamat menyaksikan. Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia kali ini sudah menyiapkan 12 stadion. Panggung pertunjukan bagi para pesepak bola di lapangan hijau dari berbagai negara yang akan dimulai pada 12 Juni 2014. Stadion yang berada di kota Rio de Janeiro ini mampu menampung 73.000 lebih penonton di dalamnya. Stadion ini merupakan markas klub Fluminense FC dan CR Flamengo. Selanjutnya ada Stadion Estadio Nacional Mané Garrincha di kota Brasilia. Selain itu, Brazil juga memiliki Stadion Arena Corinthians, Stadion Estadio Beira Rio, Stadion Arena Pantanal, Stadion Arena Amazonia, Stadion Estadio das Dunas, dan masih banyak stadion lainnya. Selain stadion, Brazil kali ini memilih armadillo, binatang asli Brazil untuk menjadi maskot utama Piala Dunia 2014. Armadillo bernama Fueco ini selalu ada di mana-mana bersampingan dengan logo Piala Dunia. Spesies asli Brazil ini sudah rentan menurut IUCN Red List. Fueco dipandang sebagai karakter menarik dan dapat mewakili kata dari Brazil, alam, ramah, dan mempunyai semangat sepak bola. Fueco sendiri adalah singkatan dari kata futebol dan ekologi. Iya, jadi memang segala apa yang ada di Piala Dunia itu selalu sudah dipikirkan, selalu ada maknanya dan juga tentu ada kegunaannya. Tadi kita sudah lihat bagaimana maskot dan juga stadion-stadion yang memang sudah ada, 12 stadion tadi di luar dari kesiapan ataupun ketidaksiapan mereka. Nah, kita sekarang beralih ke kalau kita jalan-jalan sendiri, Ropan. Ini kan berdua ternyata suka jalan-jalan kan. Liputan oke lah. Dikirim ke Indonesia, Jakarta oke lah. Tapi kan nggak mungkin kalau jalan-jalan nggak nyobain kuliner di sana. Mencicipi kuliner ya. Tempat-tempat pariwisata gitu. Kalau bicara Brazil ada yang tahu nggak di sini kira-kira favorit makanannya apa? Jangan bilang saya bala-bala ya, jangan bilang saya gengu. Yang penting bukan pecel lele atau nasi rawon. Iya, makanya. Kalau rawon itu orang kaget. Itu kan dari Sulawesi Utara rawon kan. Betul, Pak ya?
Timur Tuan ke Sulawesi Utara. Timur Tuan. Tapi di Brasil ada anak pastel sana, tapi mereka juga tapi makan-makanan yang khas kita nggak tahu ya karena kita belum pernah ke sana kecuali di Uruguay dan Argentina juga. Tapi saya pikir mereka juga spaghetti mereka suka juga. Bisa juga mereka suka saja pada umumnya terjadi demikian. Dan ada mungkin Yudi juga. Ya kalau saya lebih tertarik pada wisatanya. Wisata. Di Rio suka berwisata ya. Tapi menarik kalau Anda ke sana pasti tidak akan pulang ketika datang ke Copacabana. Oh iya. Apalagi musim ini musim summer. Summer ya. Pasti maksudnya rame orangnya. Rame orangnya. Rame orangnya katanya. Bisa dispesifik mungkin di Copacabana tuh orangnya kenapa memang kalau rame? Iya kan summer pantai yang indah, kemudian orang datang berjemur di sana, cuci mata. Di luar itu juga ada Brasil itu terkenal sama ininya Valin, pegunungannya. Pegunungan yang sangat indah. Kemudian di Rio juga ada Corcovado, pegunungan Corcovado yang memang view-nya sangat indah ke Rio. Kemudian di sana juga termasuk ada patung Yesus yang sangat besar sekali dan menjadi ikon. Seperti mirip di kotanya Ropan gitu. Iya, menjadi khas ya. Ciri khas ya. Artinya dia memberkati kota itu. Oh, dia memberkati kota itu. Oke. Artinya di Rio de Janeiro dia memberkati. Iya. Tapi saya agak nggak yakin ini sama berdua. Mungkin kita telepon Jackson Tiago atau Carlos de Melo. Oh, ada di sana ya. Masih lagi di sini, Pak. Sini, ya? Senangnya di Jakarta. Tanggal 16 Jackson pulang. Oh, dia pulang. Kebetulan wartawan saya tinggalnya di rumah Jackson. Oh, jadi numpang sama Coach Jackson ya? Di Rio, tinggalnya di Rio ya. Oh, di Rio dia ya. Oke. Ini lebih jelasnya yang memang jelas-jelas aja deh ya. Kita akan lihat Transitioners bagaimana sih suasana dan juga apa sih yang menjadi ciri khas kuliner di sana, tempat-tempat wisatanya. Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Siapa yang tidak kenal Brazil? Negara kelahiran pemain bola legendaris Pelé dan pemain bola hebat lainnya. Tapi apa saja sih yang terkenal dari Brazil selain sepak bola dan apa saja keunikan dari negara ini? Siapa yang tidak tahu kota Rio de Janeiro? Di kota tersebut terdapat patung Yesus Kristus terbesar di dunia. Nah, ternyata tidak hanya patungnya saja, ada juga kemegahan festival Rio de Janeiro yang diadakan setiap tahunnya. Kemegahan festival ini juga sudah terkenal sampai diilustrasikan di dalam film animasi buatan Amerika, Rio. Festival ini sudah diselenggarakan sejak 1723 dan dirayakan setiap Prapaskah. Vista Cinesa, salah satu tempat wisata yang diminati oleh para turis di Brazil. Vista Cinesa merupakan sebuah tempat untuk menikmati pemandangan. Kuliner khas Brazil, feijoada. Makanan ini dianggap sebagai makanan nasional Brazil. Bahan utamanya adalah kacang hitam dengan berbagai jenis daging sapi dan babi yang diasinkan. Tidak dapat dipungkiri, sepak bola sangat identik dengan negara ini. Lihat saja, Brasil sudah menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali. Dan Brasil juga merupakan negara dari banyak pemain sepak bola terbaik seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Kaká. Ternyata selain sepak bola, Brasil memiliki keragaman dan keunikan lainnya yang patut dinikmati. Iya, jadi memang menjadi sebuah menjadi hal yang menarik ketika orang kemudian pergi ke Brazil sana, bukan hanya tentang sepak bolanya tapi ya itu dia tadi banyak pantai ya. Makanya sepak bola pantai dulu dari sana kan awalnya mereka kan. Sering sekali menjadi juara dunia. Dan dulu kan sempat berdua aktif ya di sepak bola pantai kalau saya nggak salah ya. Selain sepak bola pantai ada futsal juga yang bagus. Iya, ada futsal. Tapi harus hati-hati tingkat kriminal sangat tinggi sana. Sangat tinggi. Bahkan sekarang ya salah satu wartawan dari kita pun dari Indonesia beberapa waktu lalu sudah ada yang ditodong untuk diambil kameranya. Jadi, gitu. Ya memang harus hati-hati kita di sana. Kriminalitas tinggi sekali. Kemudian anak-anak juga berani mencopet dan anak-anak tidak bisa ditangkap oleh polisi peraturannya. Itu permasalahan di sana. Oke, jadi memang ada plus minusnya dan tentunya berhati-hati juga untuk siapapun yang saat ini juga langsung menyaksikan ke Brazil tentunya. Nanti kita akan bahas lagi. Ini menarik. Nanti kita akan bicara tentang big match hari ini. Ada pertandingan antara Spanyol menghadapi Belanda. Wah, ini ya seru ini. Pasti mereka berdua malah nyerang saya ya. Kenapa begitu? Kita lihat selepas yang satu ini.